Hadirin sekalian, mari kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Menteri FPI, yaitu kita persilakan kepada Bapak Tuan Habib Muhammad bin Husin Al-Idris. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, remaja-remaji, pemuda-pemudi, santriwan santriwati, tuan-tuan haji, para habaib, para alim ulama, guru-guru, para pemuda FPI, pemuda Banser, pemuda Ansor, pemuda Irian Barat, para pejabat, baik pejabat pengangguran Jawa Barat, para anggota DPR, MPR, para segenap aparatur pemerintah, baik polisi, ABRI maupun militer, serta tamu-tamu dari negara tetangga Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, MU, Chelsea, Arsenal yang telah hadir di malam hari ini untuk kita bersama memperingati hari lahirnya baginda Nabi yang mulia dan sekaligus juga ulang tahun raksasa yang bernama Jin Tomang. Hadirin jamaah sekalian, terutama para adik-adik dari jamaah hadrah kue dadar. Saya tidak lihat di sini tamu-tamu besar, para ulama-ulamanya barangkali berada di pojok. Mereka sedang isep jinggo. Jamaah sekalian, peristiwa terbesar di dunia ini yaitu lahirnya baginda Nabi besar Muhammad, di mana seorang anak yatim yang tinggal di gurun Sahara. Kita bisa ceritakan kepada adik-adik kita, ibu-ibu bisa ceritakan kepada anak-anaknya, wahai anakku Ucup, Dahlan, Somad, Hamdani, Samsuri, ingatlah bahwa Muhammad kecil itu lahir ke ini dunia tidak pernah melihat wajah ayahnya. Dia tidak beruntung seperti kamu digendong, dimomong, dipeluk. Waktu kecil hidupku amatlah senang, senang dipangku dipeluknya, serta dicium dinamakan namanya kesayangan. Tapi kalau Nabi tidak, Muhammad kecil tidak seperti kamu, hai anakku. Masuk SD, SMP, SMA, ia lahir di tengah-tengah gurun Sahara. Tapi anak kecil ini menggegerkan dunia. Umur 6 tahun ditinggal pergi oleh ibunya untuk selama-lamanya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun lahir di desa di gurun Sahara, tetapi manusia ini menggegerkan dunia hingga kini. Murid-muridnya lebih dari 2 miliar. Ya, kalau dihitung dengan yang sudah meninggal dunia, ulama-ulama besar di zaman beliau,
lahir dari madrasah Nabi besar Muhammad. Akhuka Isa da'a maitan faqama lahu wa anta ahyaita ajyalan minal adami wa anjabta lid-dini wad-dunya fatahilatan kanu bil amsi ru'ata syati wal ghanami wa ji'ta bil ilmi ummiyina ma darasu fa asbahu sadatal a'rabi wal ajami. Saudaramu wahai Muhammad, kata seorang penyair, yang bernama Isa, saudaramu hanya mampu memanggil orang yang sudah mati, lalu ia hidup bangkit menghadapnya. Tetapi engkau telah menciptakan generasi-generasi baru dari ketiadaannya. Engkau telah melahirkan manusia-manusia besar dalam bidang agama dan dunia, padahal dahulu sebelumnya mereka hanya penggembala domba dan penuntun onta. Kamu datang dengan membawa ilmu menghadapi umat yang buta aksara, tidak dapat menghitung, menulis dan membaca. Kini mereka menjadi tokoh-tokoh besar di negeri Arab dan negara-negara di sekitarnya. Lahir seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman, Ali. Ada yang menjadi jenderal Islam, Umar bin Khattab. Ada yang menjadi sastrawan Islam, Ali bin Abi Thalib. Ada yang konglomerat Islam, Sayyidina Abu Bakar. Ada yang manusia terkenal kedermawannya Utsman. Ada yang jadi jagoan seperti Khalid bin Walid. Itu lahir dari anak yang dahulunya tidak pernah melihat ayahnya dan ditinggal pergi untuk selama-lamanya, wafat oleh ibunya. Umur 7 tahun sudah menjadi anak yatim piatu. Inilah dia sejarah Nabi Muhammad, seorang barat, melihat di Ainus Syams Mesir waktu pagi hari ketika dikumandangkan azan, keluar ribuan bahkan jutaan manusia meninggalkan kamarnya dengan mengikuti, mentaati panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ajarannya terus kuat sekalipun muncul falsafat-falsafat ajaran baru, hingga berangkat Nabi Muhammad bersama para sahabatnya dakwah, ya, dari kota Mekah di gurun Sahara, jejak kakinya berdarah-darah hingga menaklukkan negara Romawi, Persia, Italia, Andalusia. Kita kenal Italia, AC Milan, Napoli. Dulunya tempat pernah datang umat Islam ke sana. Ke Andalusia, Spanyol, Barca, Real Madrid, Valencia. Aindakum naba'un min ahli Andalusi waqad sara bihadithil qawmi rukbanu fas'al balansiyatan ma sya'nu mursiyatin wa aina syatibatun wa aina jayyanu wa aina qurtubatun darul ulumi fakam min alimin qad sama lahu fiha syanu. Itu Qurtubatun Cordoba, Balansiatan yaitu Valencia, itu juga Hims yaitu Sevilla, ya, wa mahawa wa nahruha al-azbu wal fayyad wal mal'an. Itu dulu tempat-tempat kaum muslimin. 800 tahun Islam sudah berada di Spanyol, Andalusia. Di Indonesia baru 73 tahun Indonesia merdeka, tapi di Spanyol 800 tahun kini hilang lenyap, tidak ada jejaknya. Tabkil hanifiyatul baydha'u min asafin kama baka li firaqil ilfi hayman haitsul masajidu qad sarat kana'isa ma bihinna illa nawaqis wa sulban hatta al maharibu tabki wa hiya jamidatun wa hatta al maharibu tarsi wa hiya idan. Di mana masjid-masjid berubah menjadi gereja-gereja, sehingga Islam menangis di Andalusia
seperti menangisnya seorang kekasih ditinggal kekasihnya. Sampai-sampai masjid kini berubah menjadi gereja-gereja. Di dalamnya sudah tidak ada apa-apa lagi, lonceng-lonceng dan kayu-kayu salib yang berada di dalam masjidnya. Mihrab-mihrab menangis. Jadi sedih. Hatta al-maharibu tabki, mimbar-mimbar merintih. Kita bisa gambarkan umpama sekarang kalau di Indonesia Empang Bogor berubah menjadi gereja, Kuitang, Al-Hawi, Istiqlal, mihrab-mihrabnya pada menangis. Sekarang yang berada di atas mimbar-mimbar di masjid-masjid besar bukan lagi ulama tetapi pastor, Paulus, ya, paus muncul. Gereja-gereja tulak pinggang, masjid sepi. Gara-gara apa? Karena anak-anak mudanya sudah loyo, lesu, pantatnya tepos, matanya merah, mabok. Ini tuh lihat waktu kemarin Natal, selamat tahun baru, Natal yang Natal si Hengki, Blackie, si Torus, si butar-butar, si Luhut, Messi, Ronaldo, Balatoli, Drogba, selamat hari Natal. Messi, Ronaldo, Bergkamp, berapa lagi tuh? Emroni, ya, Emroni. Semuanya itu yang ulang tahun, non Dece, si apalagi Blackie. Mereka yang sedang Natal yang mabuk Samsuri. Somat gele. Untuk isep ganja, isep Hamdani mabuk. Oplosan, bir oplosan. Apa yang dioplos? Akuarium, premium dicampur air tape, pakai minyak wangi 1000 bunga, campurin minyak putih. Minuman keras oplosan, padahal yang empuk-empuk minumannya cendol, cincau tidak diminum. Mabuk anak-anak Islam, ya, Hengki, Blackie yang ulang tahun, Nunung sama Dahlan ke diskotik. Pulang diterokin pakai minyak wangi, diemposin emaknya. Padahal yang mabuk-mabuk itu orang-orang kampung, anak-anak Citayam. Dimana lagi tuh? Pondok Gede, Bojong Gede, Keranggan, yang kukunya kayak langkuas, jempolnya. Anak itu mabuk enggak ya? Oh kagak, kabrokin aja. Enggak mabuk ya. Sebab yang kita lihat anak-anak aguguh, kita aguguh, ayo goyang-goyang. Nah, nanti diajarkan agama. Kasihan. Ini supaya kita selamat, anak-anak, mari kita pegang mana tangannya. Nih, tangannya letakkan di atas dada, tangan kanannya sini. Baca alam nasrah laka sadrak supaya jiwa kita tenang. Matanya lihat ke arah bacaan, bareng ikutin Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab rabbika. Supaya anak-anak tidak nakal, tidak bandel, tangannya taruh di atas bahu, baca inna anzalna. Untuk punya anak tuh kalau maaf kalau nakal gini nih, pegang usap-usap. Anak itu bandel-bandel sekarang, neneknya di smackdown. Iya, emaknya malam-malam disengkat di belakang dapur.
Itu lihat mandra bandel banget. Mandra kamu siapa tuh? Tile ya? Tile oh. Giginya dicopotin. Tile engkongnya tuh naruh siwak di malam-malam dekat jendela, naruh siwak dileperin cabai rawit. Akhirnya subuh-subuh pada jontor. Anak-anak sekarang jangan disumpahi, dasar anak setan loh. Akhirnya makin bandel lagi, jadi kayak setan. Emaknya juga suka nyumpahin. Ibu-ibu TK tuh emaknya jalannya cepet, anaknya jalannya pelan, ya pelan dipanggil, "Mak, tungguin." Nah ente umpama nih, ente anak apa? Anak TK. Nah, sini anak TK nih, nah sini. Ma, tungguin. Cepetan monyet. Emaknya tuh, dia, jangan. Juga "Ma, tungguin, cepetan monyet." Akhirnya anaknya mirip monyet. Manggilin emaknya begini, "Mama." Iya, begini aja mamanya mau aja. Ketemu bapaknya tengah jalan, "Hello Daddy." Daddy manggilnya, padahal rumahnya ngontrak. Ini namanya kena apa? Tagrif, westernisasi, pembaratan. Yuwarrafiqruh, pikirannya dibaratkan. Ke barat-barat, ke barat-baratan. Sepatunya hak tingginya di depan. Jalannya tuh, ini jalannya tuh. Istri-istri kita sekarang senangnya pakai sepatu haknya di depan. "Papa, ya, aku ingin mungsep." Nah, tadi baca inna anzalna, kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim salamun. Baca. Dan yang ketiga, harus anak-anak kita harus, orang mau hidup bahagia syaratnya harus punya duit, benar gak? Sebab orang kalau tidak punya duit duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu duit, benar gak? Jadi kalau mau punya duit, ya itu harta tidak membuat manusia bahagia, tapi hidup tanpa harta sengsara. Orang kalau tidak punya duit, hidupnya gerah, hidupnya bahaya, gaya hidupnya juga repot. Jangankan gaya hidupnya, gaya duduknya lain orang nggak punya duit, benar gak? Gaya duduknya lain, ini punya duit. Gaya jalannya juga coba orang nggak punya duit, jalannya lah lain, lemes, nggak seger. Nah ini gitu. Kalau gitu punya duit. Orang kalau nggak punya duit, jalannya miring. Kita bisa lihat dari kaca ngaco ya, punya duit. Loyong, botol aqua ditendangin. Ondel-ondel dorong-dorong. Nah, supaya punya duit, pertama baca surat Waqiah. Apa enggak? Nabi bersabda, "Man qara'a surah Waqiah kulla lailah lam tusibhu faqah abada." Barang siapa yang sering membaca surat Waqiah, insya Allah tidak akan ditimpa miskin selama-lamanya. Amin. Baca ya. Kalau tidak hafal, baca Qul huwallah 11. Qul huwallah berapa kali? 11. Kedua ya Latif 129. Berapa? 100. Catat supaya cepat disayang. Orang kalau baca ya Latif cepat disayang.
megang daun jadi duit. Daun dipegang jadi duit. Baca tuh ya Latif 129, insya Allah lembut hatinya. Dan yang terakhir yang kedua mau hidup bahagia harus mempunyai ibu yang salihah. Dan yang ketiga anak yang berbakti. Jadi baca ya Latif, dan yang terakhir itu Allah berapa? 77 kali. Ayo baca sambil melihat ke arah langit. Nanti malam-malam adik-adik mau ujian ya, atau mau ada melamar kerjaan, baca Allah sebanyak berapa? 77 kali. Ayo baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca la yang keras, buka mulutnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baca ya Allah, terus ya Allah. Ya, udah cukup. Nah, sekarang kita doakan. Ya, sempreng. Jelas ya. Tadi inna anzalna alam nashrah. Terus apa lagi? Salat duha. Belum salat duha. Salat duha 2 rakaat. Salat duha 2 rakaat. Ya, orang-orang dulu itu amalannya. Habib dulu masih kecil, ingat masih Ustadz ya, umur antum siapa namanya? Ustadz Junaidi waktu masih umur 5 tahun. Bayangkan nanti namanya. Jadi kita nih lagi pergantian tahun ini, pergantian tahun diawali dengan apa? Banyak bencana. Jebolnya tanggul, banjir bandang, bergeraknya tanah, gempa bumi, pembangkangan besar-besaran terhadap hukum-hukum Allah sudah menjadi bagian terbesar dari masyarakat bangsa Indonesia. Jadi Habib tinggal 5 sekarang. Dengerin, ini kiat. Dalam keadaan kondisi demikian kita harus banyak konsumsi buah-buahan. Apa? Pertama, supaya adem pikiran kita, makan tomat. Apa tomat? Tobat sebelum kiamat. Nah, tomat apa? Yang kedua, salak. Selalu berakhlak. Salak apa? Selalu berakhlak. Kalau jalan depan orang tua permisi. Kalau manggil ustadz nyebutnya antum. Jangan ustadz dipanggil mas. Habib dipanggil engkong. Jangan kongkong di lungkong. Engkong dulu. Sorban gue gede nih kayak ban Vespa. Jangan dipanggil engkong. Wah, ustadz tadi si mas tadi khutbah Jumat hebat. Jangan panggil mas. Ustadz panggilnya lah antum. Jangan ente, antum. Jadi kedua apa tuh? Salak. Apa salak? Selalu berakhlak. Anak kecil nyebrangin, ada kecoa celentang bangunin. Benar gak? Benar. Ada nenek-nenek. Nah, tempo hari lihat dulu. Kalau mau nulung orang lihat dulu. Jangan langsung nulung saja. Kemarin tuh si Tapol, namanya Hendika. Siapa namanya dia? Lahirnya di bulan Agustus, panggilannya Entin. Agustina panggilannya nih. Dia mau nulungin nenek-nenek, lihat dulu, ternyata nenek-neneknya marah-marah waktu ditulungin. Coba apa? Nenek-nenek baru nyebrang diseberangin lagi. Wah, menyeberangin aja.
langsung naik mobil. Akhirnya marah-marah. Lihat dulu. 3 apa? Buah-buahan apa lagi? Jeruk. Selalu jangan sering menggaruk. Apalagi mentimun, menolong orang sedang melamun. Benar gak? Terus apalagi melon, melon menolong orang blow on. Nih, jadi kalau kita lihat orang blow on, nah ini orang blow on nih lagi mancing di ember. Tolongin, kamu, blow on. Anjing di ember dapat gak? Lo dego mas anjing di ember. Melon apa? Menolong. Apalagi duren sawit, duda keren nggak punya duit. Sudah baca apa tuh tadi? Ya lagi. Dan terakhir strawberry, selalu introspeksi diri. Ayo kita introspeksi diri menghadapi pergantian tahun. Ayo mari kita baca istighfar karena hidup ya Ustadz nih dari kecil kan ya. Ntar antum usia berapa? 60 sama Habib udah 95. Anak ngalamin zaman Nabi Isa 90. Ntar antum kan usianya 60. Nanti jam 3 malam setengah 4 lagi tarhim as-shalah. Nah ambil foto-foto yang zaman dulu waktu warnanya hitam putih. Kita lihat waktu SD, SMP, SMA. Ya Allah muka tiap tahun berubah ya. Ingat waktu masih umur 5 tahun masih pakai celana monyet ya. Ingat ya? Celana monyet, celana kodok. Aduh ingat dulu tar nyanyi kecil. Ya Allah dulu saya masih kecil sekarang sudah jenggotan. Waktu kecil hidupku amatlah senang. Pagi sore mandi di kali berenang, menangkap capung mengejar kupu-kupu, guling-gulingan di rumput tanpa malu, tidur selalu dipeluk ayah ibu, ditimang-timang dicariin kutu. Waktu kecil, waktu SD, waktu kecil hidupku amatlah senang. Apalagi? Main layang-layang. Tahu gak layang-layang? Yang kali kama, cap balok. Layangan putus, benangnya panjang. Orang kurus, hidungnya mancung. Ya, lagi itu ya. Berat batu, berat timbangan. Punya mantu, nggak kondangan. Zaman dulu, itu diulang-ulang. Ustadz masih kecil, Ustadz Junet masih. Bila lihat pesawat terbang di langit, keluar dari rumah kapal minta duit. Dulu anu gitu masih kecil suka injek-injekan, jangan injek kaki gue malu mati loh ya. Ingat gak? Jangan nunjuk itu, nunjuk capung kuburan. Main cangcorang rumah lo di mana? Ada cangcorangnya nunjuk rumahnya di belakang Istiqlal. Ingat gak? Ntar Ustadz Junaid kami bayangin sedih masih kecil. Ingat dulu mak nonton TV ya. Dulu TV-nya warnanya hitam putih, filmnya Bonanza, Lone Ranger. Terakhir Warta Berita jam setengah 10 sudah habis. Teng. Yang baca Warta Berita Sambas sama Olan Sitompul orang Medan. Saudara pendengar, Presiden Soeharto tadi pagi baca Simtuduror agak gugup ya. Berita olahraga, baru-baru ini KONI Pusat kehilangan seorang atlet loncat tinggi karena ketika loncat tidak kembali lagi. Loncat balik. Baru-baru ini pelari tercepat dari India dibatalkan menjadi juara karena ketika ia mencapai garis finish ternyata dikejar-kejar anjing gila. Wah, habis ingat. Ini ceramah udah habis, belum datang.
Man. Oh, Ustaz Tilek. Ntar insya Allah Ustaz Tilek keluar dari bawah tanah. Habis ya. Udah. Ya. Gue sumpahin dari bawang. Kelas. Ayo, mari kita bayangin introspeksi diri, artinya mengenang masa lalu. Ingat kemarin Habib Haji ceramah di depan anak-anak yatim, mereka nangis, semuanya nangis. Ingat ibunya, ingat emaknya ditimang-timang, dibelai-belai, disusui, dinyanyikan sholatullah sambil di apa ya? Disiri Mamat anak siapa? Anak sekarang ibunya anak-anak yatim sudah meninggal. Ayo kita pergantian tahun. Kubur aja yang bandel. Ayo baca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah. Sekarang baca doa buat ibu bapaknya, sama guru-gurunya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo adik-adik, nanti nangis tunduk baca doa dalam hati ya, dalam apa namanya, muhasabah merenung. Udah bertahun baca doa. Jangan ada yang ketawa, nunduk baca. Ntar Habib yang mengaminkan sama guru-guru amin. Ayo adik-adik pada baca doa amin. Dalam hati aja doa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Duhai Allah, Engkaulah yang mengetahui segala-galanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Duhai Allah, kami tinggal di negeri yang penuh dengan ujian dan bencana. Pemimpin-pemimpin kami sedang terlena. Mereka berdrama, bersandiwara. Ulama dengan ulama difitnah. Tokoh-tokoh Islam diadu domba. Ormas-ormas Islam bentrok dengan ABRI, polisi dan tentara. Agama makin hari makin dihina. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. Ya Allah, kami tinggal di negeri yang penuh perhatian. Kami tidak tahu masa depan anak-anak kami ingin diarahkan, dibawa kemana. Ya Allah, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa sama Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menjanjikan ampunan bagi hamba-hamba-Mu yang berlumuran dosa, hamba yang penuh dengan berselimut aib dan nista. Senin, Selasa, Rabu, Kamis terus berlalu, malam siang terus berganti acara, roda terus berputar. Yang anak-anak kini sudah dewasa, yang dewasa sununah berumah tangga. Guru-guru kami pergi satu persatu seiring dengan perputaran doa. Ayo adik-adik berdoa kepada Allah dalam hatinya. Adik ingatlah, mohon sama Allah, ya Allah ampunilah sehitam apapun masa lalu kami, segelap apapun sejarah hidup kami, senista apapun maksiat yang pernah kami perbuat, sebusuk apapun dosa-dosa yang pernah kami lakukan, sekecil apapun aib-aib yang kami sembunyikan. Engkau maha tahu ya Allah. Ampunilah gelapnya masa lalu kami, ampunilah kedua orang tua kami, ibu bapak kami. Ampunilah ya Allah kemunafikan kami, dosa yang berulang-ulang kami lakukan ya Allah. Ini tahun demi tahun terus berlalu, malam siang terus berganti acara. Ayo adik-adik berdoa. Ingatlah adik, ada satu dosa yang kalau kita melakukan kita akan dikutuk, dihina oleh Allah dunia dan akhirat. Dosa itu adalah berbuat durhaka kepada ibu bapak kita. Adik ingat dahulu waktu kita masih kecil, ibu hamil, berjalan berat, berdiri pun sakit,
berbaring pun sulit, akan tetapi ibu kita tetap tersenyum, dibelai perutnya ke atas ke bawah, karena di dalam rahimnya ada kita. Ayah mencari uang pagi dan sore agar kita menjadi anak janin yang sehat. Ingatlah adik, ketika ibu kita akan melahirkan kita, seorang diri sebatang kara, menjerit menangis, air matanya berlinang basah, keringatnya pun tertumpah, bahkan darahnya pun bersimbah, seakan-akan meregang nyawa antara hidup dan mati. Namun ketika kita lahir dalam keadaan selamat, dipeluk, dicium, dimandikan air hangat, sabun wangi, dibedakkan, diminyakkan, disisiri, siang dan malam kita dijaga, ditunggu, dilayani. Ibu kita duduk di atas tempat tidurnya sambil memegang sapu, mengejar-ngejar nyamuk, dipukul hingga nyamuknya mati. Itulah kasih sayang orang tua kita. Semakin dewasa, semakin masuk usia sekolah, semakin berat tanggung jawab ibu bapak kita. Karena itu kita heran apabila kita mendengar darabal waladu walidahu bil hajari hatta sala damu min wajhil walid. Kita heran mendengar kenapa ada seorang anak tega memukul ayahnya dengan batu sehingga darah mengalir dari wajah ayahnya. Kita heran mendengar seorang anak gadis mencaci maki ibunya di depan teman-temannya, padahal orang tuanya sudah berjuang dengan harta dan nyawa. Adik, mari kita berdoa, ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk membahagiakan dan memuliakan ibuku, orang tuaku. Hormatkan orang tua kita, jaga sholat yang 5 waktu, senangkan orang tua kita dengan prestasi kita. Belajar sungguh-sungguh. Ingat adik, bila suatu saat malaikat maut mencabut nyawanya, Allah memanggil pulang kedua orang tua kita, pasti kita akan sedih. Kita kubur, kita tinggalkan orang tua kita di dalam kubur seorang diri sebatang kara. Ketika kita pulang ke rumah, di kamar sudah tidak ada lagi ibu, ayah, yang ada hanya fotonya, kopiahnya, kacamatanya, fotonya kita cium malam-malam. Mari kita baca Rabbighfirli, baca wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikanlah kami hidup di dunia bahagia, di akhirat masuk ke dalam surga, berjumpa dengan Nabi yang mulia, berkumpul bersama ayah, ibu dan keluarga, serta selamat dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca la ilaha illallah Muhammadur sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul, takbir. Saudara-saudara, mari kita istirahat dahulu. Habib mau pulang ke Ciranjang, namanya di Bogor ada ya, kampung Ciranjang, mau istirahat dahulu. Dan nanti habis pulang jangan ditukar sendalnya, sebab baru saja beli ya, jangan. Dan juga tidak usah cium tangan, dan juga tidak usah makan. Habib tidak usah makan lagi, yang penting bungkusin saja, sebab kalau tidak dibungkusin kapok datang kemari ya. Ingat tuh, baca apa tadi? Ya Latif, ya Latif berapa? 129 kali. Inna anzalna, pegang sininya nih, tengkoknya. Terus yang satu lagi alam nasyrah, pegang dadanya, habis ya udah. Inna anzalna. Dan baca surat siapa yang mau pergi haji baca surat Waqiah, mau pergi umroh baca surat Waqiah, kalau belum berangkat juga baca surat Tanah.
insya Allah pergi haji jika tanah laku. Ya, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.